Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Sehat-sehat nggih Bu nggih? Nggih, ini saya Erisa, ahli gizi dari Rumah Sakit Mulia Hati. Di sini saya akan sharing atau belajar bersama nggih Bu mengenai gizi seimbang untuk pencegahan stunting gitu. RSU Mulia Hati, Gunya Wiji Sesarengan Bangun Wonogiri. Halo sahabat, sebelum menonton tayangan ini silahkan untuk like, subscribe, lalu share. Sesuai dengan anjuran dari pemerintah, dari program pemerintah dan juga Bupati Wonogiri mengenai penurunan stunting gitu ya. Jadi mungkin ibu-ibu di sini udah pada dengar stunting gitu. Dari kader atau mungkin dari tetangga, anakku stunting, anakku gini mungkin udah pada dengar istilah stunting gitu ya Bu ya. Nah ini saya mau jelaskan stunting itu apa. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang udah tahu stunting itu apa. Oh ya, tinggi badan yang kurang gini. Jadi saya menjelaskan dulu ya Bu ya. Kalau stunting itu tinggi badan anak kurang dari, tidak sesuai dengan usianya. Jadi istilahnya dia itu pendek tapi tidak sesuai dengan usianya. Bukan berarti anak yang pendek itu stunting gitu ya, tapi anak stunting itu pasti pendek gitu. Nah dari pemerintah juga kita dulu kan ada gizi buruk. Kalau gizi buruk itu kan dulu itu memang banyak, kemudian kalau gizi buruk itu kan banyak gitu ya. Nah sekarang udah kasusnya itu udah menurun, jadi bisa dihitung jari. Kemudian ada kasus baru lagi yaitu stunting gitu, yaitu istilahnya tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan usianya gitu. Itu penyebabnya bisa satu dari asupan makannya, kemudian dari waktu ibunya mengandung, kemudian dari ASI eksklusif bisa, terus dari makanannya, makanan pendamping ASINya itu bisa dari situ. Jadi kita di sini sebagai masyarakat melakukan pencegahan gitu ya Bu ya, sebelum anak kita terindikasi tercurigai stunting gitu ya. Kalau stunting anak itu dikatakan dicurigai stunting itu dari usia 0 sampai 2 tahun itu sudah dicurigai. Kalau misal misal ibu ada posyandu ya, kalau di sini kalau tinggi badan itu diukur tiap bulan atau gimana Bu? Tiap bulan. Nah ya mungkin dari puskesmas juga, oh ini itu karena diukur tinggi badan biasanya kan cuma berat badan aja gitu ya. Sekarang diukur tinggi badannya karena untuk mengetahui anak ini stunting atau tidak. Nah kenapa kok stunting ini penting banget gitu ya Bu ya. Yang pertama karena bisa mempengaruhi masa depannya, nanti bisa sakit-sakitan, terus nanti waktu punya penyakit infeksi itu dengan mudah. Misal ada yang virus kemarin itu kan ada corona ya, itu bisa cepat kena corona, virus bakteri atau kuman yang lainnya kayak gitu. Terus cara pencegahannya gimana? Yang pertama waktu ibu hamil gitu ya, dilakukan tes, kemudian makannya yang seimbang, dikurangi yang yang junk food kayak gitu, yang makanan siap saji seperti itu dikurangi gitu. Kemudian tes ke dokter kayak gitu supaya kita bisa lihat perkembangan janinnya kayak apa. Terus yang kedua pencegahannya dari kita melakukan ASI eksklusif. Nah kalau ASI eksklusif itu apa? ASI eksklusif itu anak diberikan ASI dari 0 sampai 6 bulan gitu. Jadi benar-benar dikasih ASI, tidak dikasih pemberian yang lain kayak susu formula yang lainnya gitu. Jadi ASI eksklusif itu memang benar-benar anak itu dikasih ASI gitu ya. Kemudian yang ketiga pencegahannya dari MPASI, yaitu makanan pendamping ASI. Nah kalau anak dari umur 6 sampai 1 tahun itu kan masih dalam masa pengenalan ya Bu ya. Jadi makanannya itu boleh dikasih apa aja gitu. Jadi enggak MPASI itu bisa dari makanan keluarga. Misal ibu-ibu di sini
kalau MPASI itu apa harus mewah, apa harus mahal gitu. Nah, itu nggak harus kayak gitu, Bu. Jadi kalau MPASI itu kita berikan dari makanan keluarga. Misal gini, Bu, jenengan mau masak sayur asem sama ayam goreng gitu ya. Nah, bisa diambil dari sayur asem kan ada jepan. Bisa ambil jepannya sama ayamnya sedikit terus di blender untuk MPASI anak-anaknya gitu ya. Jadi MPASI itu tidak perlu mewah-mewah gitu. Jadi dari makanan keluarga pun bisa gitu. Terus untuk pencegahannya kan dari ibu hamil, terus dari ASI eksklusif sama MPASI. Nah, kalau misal nih ternyata tetangga kita atau anak kita udah terlanjur dikatakan stunting gitu ya, Bu ya. Udah terlanjur dikatakan stunting, terus aku kudu piye? Aku kudu ngapa kayak gitu, tak kayak apa? Nah, kayak gitu. Pasti jadi pertanyaan, gimana tuh kalau gizi buruk kan udah pasti pada tahu ya, Bu, kalau gizi buruk itu kan kurus. Kalau dikasih makan yang banyak udah gampang lemune gitu ya, Bu. Nah, kalau udah gampang kayak gitu, kalau misalnya dia ini gizi buruk gampang, cuma berapa bulan aja bisa lemu. Kalau stunting itu memang penyembuhannya lama gitu ya, jadi butuh bertahun-tahun. Jadi tidak langsung dikai maam langsung ngerti-ngerti dhuwur, enggak kayak gitu ya, Bu ya. Jadi stunting itu memang jangka ininya lama, tapi kita bisa pelan-pelan, istilahnya kita pemberian lauk hewani itu kayak ayam, telur, susu itu kayak gitu. Jadi penanganannya seperti itu, dari segi gizinya seperti itu, Bu. Jadi dari lauknya kayak gitu kita perbanyak untuk makannya. Jadi kalau anak stunting terus dikasih nasi yang banyak itu sebenarnya nggak seperti itu, Bu. Soalnya itu nanti malah tambah gemuk, nggak tinggi ke atas tapi menyamping gitu ya, Bu ya, gitu. Jadi penanganan stunting seperti itu. Untuk menu-menunya yaitu perbanyak makan lauk hewani kayak telur kayak gitu, enggak apa-apa. Susu itu enggak apa-apa gitu. Kalau misal ada dicurigai stunting gitu ya, Bu. Terus kalau misal anak kita udah stunting, kita harus gimana ya, harus kayak kudu ngopo gitu, kayak isen gitu ya, Bu, istilahnya kayak piye gitu. Nah, kayak gitu istilahnya kita tenang aja gitu ya. Yang penting kita memberikan makanan anak dengan seimbang gitu, dari segi sayur, buah kayak gitu seimbang gitu. Jadi tidak perlu khawatir, ditangani dengan dengan tepat gitu ya, Bu. Untuk stunting kalau tinggi badan itu kan biasanya di sini ada KMS ya, Bu, yang warna merah, buku warna merah itu. Nah, itu bisa dilihat dari grafiknya. Ini ada yang bawa buku ini, Bu, yang merah. Saya contohkan. Nah, jadi misal ibu-ibu di sini yang mau timbangan gitu ya. Kadang kan udah timbang, berat badannya udah naik, udah pulang gitu ya, Bu. Nggak dilihat dari bukunya. Jadi tahu-tahu penting anakku berat badannya naik, ya wis ngono ya. Ternyata malah di bawah garisnya kuning, garisnya merah kayak gitu. Yang mana, Bu? Nah, ini berat badan ya, Bu ya. Berat badan tambah, oh ya. Nah, kalau anak ini berat badan, contoh berat badan ya, Bu ya. Kalau berat badan itu kan biasanya kalau di garis hijau ini kan normal. Nah, nanti kalau tahu-tahu anak kita anak kita ada di garis kuning itu, waspadai berat badannya turun drastis atau tinggi badannya. Kalau tinggi badan biasanya ada di belakang, Bu, ada tulisannya. Nah, ini skor kayak gini. Untuk
diagnosa stunting itu sendiri tidak dari tetangga gitu ya. Oh, anakku pendek, oh, berarti stunting. Tidak seperti itu. Jadi stunting itu yang mendiagnosa dari dokter gitu. Apalagi kalau ada penyakit infeksi kayak gitu. Misal dia ini watuk pilek terus, makanya dia kok pendek. Jadi stunting itu penyebab terjadinya penyakit infeksi kayak paru-paru, terus TBC kayak gitu. Jadi berawal dari asupan makan yang kurang, terus gampang kena penyakit, terus akhirnya berat badan sama tinggi badannya tidak berkembang seperti itu. Jadi stunting itu awal dari terjadinya penyakit infeksi gitu kan. Banyak sekarang stunting kalau di rumah sakit ya Bu, itu banyak sekali stunting dengan penyakit paru-paru atau TBC kayak gitu banyak. Nah, penanganannya yaitu yang pertama kita sembuhkan dengan obat dulu untuk penyakitnya, TBC-nya, sama diberi asupan makan kayak gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Monggo ibu-ibu yang mau menanyakan, mungkin anaknya ada yang rewel atau susah makan gitu. Oke, everyone Bu.